Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Yoyon Enviro. Pada video kali ini, saya ingin membahas pengetahuan tentang fenomena dan proses eutrofikasi. Oh iya, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, kalian pasti tahu dong tanaman yang satu ini? Ya benar, ini adalah tanaman eceng gondok. Kemudian bagaimana dengan tanaman yang ini? Ini adalah jenis alga dan juga mikroalga. Dia bisa disebut tanaman karena alga dan mikroalga ini melakukan proses fotosintesis. Pada pembahasan kali ini, kita akan banyak bersinggungan dengan jenis makhluk hidup ini ya teman-teman. Baik, kita awali pembahasan pada materi kali ini dengan definisi dari eutrofikasi. Arti kata eutrofikasi menurut KBBI yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan air dengan cepat karena memperoleh zat makanan yang berlimpah akibat pemupukan yang berlebihan. Oke, di sini dapat kita lihat fenomena eutrofikasi di lingkungan sekitar kita. Di sini teman-teman dapat melihat ya, di gambar yang pertama ini ada eceng gondok yang memenuhi danau ya teman-teman. Ini adalah gambaran dari Danau Rawapening yang ada di Provinsi Jawa Tengah teman-teman. Nah ini contoh fenomena eutrofikasi di lingkungan sekitar. Kemudian ada gambar yang lainnya, ini adalah alga blooms ya, dimana pertumbuhan alga yang tidak terkontrol begitu. Termasuk yang pertama tadi eceng gondok yang pertumbuhannya tidak terkontrol. Nah, ini disebut dengan fenomena eutrofikasi. Jadi masih berhubungan dengan tanaman yang kita mention di atas tadi kan. Eceng gondok dan juga alga ataupun mikroalga itu dapat menyebabkan yang namanya fenomena eutrofikasi. Nah, di sini ada gambar ya teman-teman ya. Phytoplankton blooms ini dia diambil oleh masyarakat, ditunjukkan bahwa memang sangat pekat sekali pertumbuhannya itu ya. Nah, growth-nya tinggi gitu ya, tingkat pertumbuhannya. Sehingga diambil pakai tangan nih sangat hijau begitu ya. Nah, kemudian nih ada gambar ikan yang mati. Nah, itu adalah dampak negatif ya dari fenomena eutrofikasi ini. Termasuk juga yang eceng gondok ini sampai menutupi perairan ya. Tertutup perairannya. Kemudian pasti teman-teman penasaran dong, bagaimana bisa nih ikannya mati ya gara-gara alga blooms ataupun eceng gondok yang tumbuh tidak terkontrol ya. Selanjutnya kita akan bahas proses eutrofikasi. Jadi begini teman-teman, fenomena yang tadi sudah kita lihat pada gambar ya, fenomena tersebut itu disebabkan oleh penggunaan pupuk yang berlebihan di sektor pertanian teman-teman. Pupuk yang berlebihan ini tentu dia akan dialirkan ke sungai teman-teman ketika dia terkena air hujan atau ketika musim hujan. Itu pupuk yang berlebih ini dia akan terbawa ke sungai ataupun ke danau melalui dua mekanisme, yaitu dengan runoff ataupun leaching ya. Jadi kalau runoff ini dia langsung dari permukaan begitu, permukaan langsung membawa pupuk itu langsung masuklah ke badan air ya, ke danau ataupun ke sungai. Nah, tapi kalau leaching ini, pencucian ini, dia melalui penyerapan di tanah dulu teman-teman. Tapi tetap dia akan masuk begitu teman-teman ya, ke badan air begitu, ke danau ataupun ke sungai. Akibatnya nutrisi yang ada di danau ataupun sungai itu akan berlimpah teman-teman begitu. Sehingga nutrisi ini yang tadi dari pupuk, biasanya itu pupuknya pupuk yang mengandung nitrogen dan juga fosfor ya teman-teman ya, yang banyak digunakan di pertanian. Nah, pupuk yang mengandung nitrogen dan juga fosfor itu ya yang akan masuk teman-teman di danau ataupun sungai, sehingga tanaman air yang ada di sini ya, seperti eceng gondok ataupun alga dan juga mikroalga, dia akan
mendapatkan nutrisi yang berlebih. Nah, sehingga pertumbuhannya tidak terkontrol. Begitu teman-teman. Jadi terjawab sudah ya kenapa tanaman-tanaman yang ada di gambar tadi yang menyebabkan fenomena eutrofikasi itu pertumbuhannya tidak terkontrol ya, karena dia mendapat dari sisa pupuk yang berlebih dari aktivitas pertanian teman-teman begitu. Dia mendapatkannya secara cuma-cuma lah begitu ya, karena terbawa oleh air hujan tadi kan melalui fenomena run off dan juga leaching ini, hingga dia mendapatkan nutrisi berlebih, tumbuhnya tidak terkontrol begitu. Nah, akhirnya apa? Kalau dia sudah menutupi badan air begitu ya, nih yang hijau-hijau nih ya, menutupi badan air begitu ya. Sehingga kan tentu sinar matahari akan terhalang begitu ya. Dia tidak bisa masuk ke perairan gitu karena tertutup eceng gondok, alga ataupun mikroalga teman-teman ya. Ketutup gitu permukaan airnya. Nah, cahaya matahari tidak masuk, kemudian oksigen juga tentunya tidak masuk kan karena terhalang kan. Nah, oksigen juga tidak akan berkurang begitu. Berkurang lama kelamaan karena semakin banyak kan pertumbuhannya kan menutupi perairan, sehingga akibatnya apa, oksigen yang ada di perairan ini baik itu danau ataupun sungai dia akan berkurang teman-teman. Nah, ketika sudah berkurang akibatnya apa? Nah, akibatnya ini ya, ikan akan mati lemas karena ikan membutuhkan oksigen kan untuk bertahan hidup ya, untuk bernapas. Ketika oksigen yang ada di air itu berkurang, tentu dia akan mati begitu teman-teman perlahannya. Kalau di sini dijelaskan mati lemas gitu ya, karena kekurangan oksigen begitu, mati gitu ikannya. Kemudian di sini ada keterangan alga mati. Nah, ini maksudnya sama. Ini adalah alga yang hidup di dasar perairan begitu. Dia mati karena sudah tidak mendapatkan oksigen lagi ya, karena berkurang oksigennya. Ikan mati, alga yang di dasar perairan pun mati gitu. Sementara yang di atas nih masih tumbuh subur ya, karena kan di atas kan dia oksigennya masih berlimpah kan, karena dia di permukaan kan. Yang di atas eceng gondok misalnya kan. Kalau yang alga yang mati di bawah ini yang hidup di dasar perairan begitu teman-teman ya, kekurangan oksigen. Nah, beginilah proses eutrofikasi teman-teman. Tapi pembahasan akan kita lanjutkan. Kita akan melihat bagaimana gitu ya secara proses kimianya begitu ya, pupuk bisa diserap tanaman dan proses-proses kimia yang lainnya. Nah, ini adalah bagian yang kedua ya teman-temannya, yang menjelaskan tentang proses eutrofikasi dari aspek kimiawinya ya. Nah, di sini pupuk yang biasa digunakan yang mengandung N itu biasanya pupuk urea teman-teman. Kemudian untuk yang mengandung P, fosfor, itu biasanya pupuk TSP. Nah, situ pupuk 2 ini banyak dijual di pasarannya teman-temannya, sehingga karena banyak dijual pasaran sehingga masyarakat pun menggunakan 2 jenis pupuk ini begitu. Kebanyakannya ya, seringnya pakai 2 pupuk ini. Nah, jadi fenomenanya begini teman-teman, dari proses kimianya ya, dari urea yang tadinya bentukannya padat begitu ya, termasuk TSP juga padat. Nah, ketika dia kan harus syarat untuk bisa diserap oleh tanaman sebagai nutrisi, itu dia kalau masih solid dia tidak bisa teman-teman. Syaratnya tuh dia harus bentuk ionik nih, seperti yang di sebelah kanan ini kan. Ada NO3-, NH4+, kemudian PO4-3-. Dan wujudnya harus ion begini, begitu. Baru dia bisa jadi nutrisi bagi tanaman eceng gondok ataupun nutrisi bagi alga dan juga mikroalga. Nah, ini prosesnya teman-teman. Jadi di sini yang urea dulu ya, ini kan ada senyawa kimia urea nih ya. Nah, dia akan bereaksi dengan air tentunya kan. Karena dia masuk ke air, tentu bereaksi dengan air, kemudian dia akan terurai lah menjadi ion seperti itu. Ya, ini reaksinya ya. Kemudian ada 3 tahap ini dan hasil akhirnya ini ya, NH4+ plus OH-. Nah, NH4+ ini sudah memenuhi syarat nih dia. Dia sudah bisa untuk nanti digunakan sebagai nutrisi oleh eceng gondok. Begitu. Nah, bagaimana dengan TSP? Ya, TSP sama ya, dia larut juga di dalam air ya kan.
Nah, sehingga nanti hasil akhirnya itu di sini ada dua reaksi ya. Nah, hasil akhirnya ini 3 ion H+ ditambah PO4 3-. Begitu. Nah, PO4 3-nya ini yang kemudian akan menjadi nutrisi untuk eceng gondok ataupun alga dan juga mikroalga. Kemudian selain itu teman-teman, karena tadi senyawanya mengandung N kan, tentu di sini akan ada proses yang namanya nitrifikasi dan denitrifikasi. Jadi ini seperti ada proses lain juga loh begitu ya. Jadi selain tanaman ini sudah dia bisa mendapatkan sebagai nutrisinya ya, karena sudah larut dalam air nih tadi urea sama TSP-nya sudah bentukan ion tadi ya, dia memperoleh nutrisinya dalam bentuk NH4+ sama PO4 3-. ya. Tetapi di dalam perairan itu juga terjadi proses lain begitu, maksudnya begitu teman-teman. Ada proses nitrifikasi dan juga denitrifikasi. Nah, untuk nitrifikasi ya seperti pada gambar ini ya teman-teman, reaksinya ya, dia melibatkan ion NH4+, kemudian plus oksigen. Nah, reaksinya itu dia aerob karena membutuhkan oksigen. Nah, di sini ada melibatkan bakteri juga ya, bakterinya bakteri aerob. Ada nama bakterinya ini teman-temannya, Nitrosomonas ya. Nah, dan juga Nitrobacter. Ini kan bisa dilihat aja ya teman-temannya, dari NH4+, kemudian reaksi dengan O2 melibatkan bakteri, kemudian membentuk ion nitrit ya, NO2- itu ion nitrit plus H2O dan energi. Nah, kemudian ion nitrit ini bereaksi lagi ya dengan oksigen teman-temannya, kemudian ada bantuan bakteri lagi, kemudian menghasilkan ion nitrat NO3- plus energi. Nah, NO3- ini juga bisa kembali jadi nutrisi bagi tanaman eceng gondok. Selain itu juga bisa jadi nutrisi alga ataupun mikroalga. Kemudian ada lagi proses selanjutnya teman-teman, yaitu proses denitrifikasi. Nah, untuk proses denitrifikasi ini dia prosesnya anaerob atau proses yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, ini lanjutan dari proses nitrifikasi di mana ion nitrat tadi, ion nitrat ya, itu kemudian akan diubah menjadi ion nitrit. Kebaliklah. Itu ya teman-temannya. Kemudian akan menjadi gas ini ya, nitrit oksida ya atau nitrooksida. Kemudian akan menjadi nitrous oxide ya atau N2O, dan akan menjadi gas nitrogen. Di sini melibatkan bakteri juga teman-teman. Bakteri seperti Thiobacillus ya dan Pseudomonas. Ini jenis bakteri yang dapat bekerja tanpa memerlukan oksigen, atau dia merupakan jenis bakteri anaerob. Nah, ternyata ada proses seperti ini teman-teman ya di perairan itu ya, dari fenomena eutrofikasi. Kemudian teman-teman, ada proses lain juga yang terjadi, yaitu NO3- ini dia bisa bereaksi dengan ion H+ teman-teman, akan menghasilkan HNO3 atau asam nitrat. Nah, yang kemudian asam nitrat ini yang akan membuat pH air menjadi asam, seperti itu. Sehingga kalau fenomena eutrofikasi ini ada fenomena lagi teman-teman, yaitu pendangkalan danau akibat penumpukan eceng gondok yang telah mati dan tenggelam di dasar danau. Gitu. Jadi selain tadi ya yang di gambar awal dijelaskan bahwa memang dari awal itu alga yang tumbuh di dasar laut itu mati karena kekurangan oksigen kan. Nah, di awal tadi karena permukaan air sudah tertutup kan oleh tanaman yang hidup di permukaan, yang di dasar air mati, itu juga menyebabkan pendangkalan. Nah, kemudian selain itu kan nanti tanaman yang tumbuh di atas juga akan mati juga kan lama-kelamaan teman-teman. Maksudnya jika sudah sampai usianya begitu kan, tanaman kan juga ada usianya kan, pasti dia akan mati begitu ya secara alamiah. Nah, karena jumlahnya banyak tuh yang mati kan, kemudian kan jika tidak ada penanganan begitu ya, tidak ada penanganan dalam artian dibuang begitu ya, dibersihkan di permukaan. Nah, kalau tidak rutin membersihkan tuh tanaman ini mati, kemudian dia akan tenggelam ya teman-temannya ke dasar danau ataupun sungai. Nah, ini yang menyebabkan pendangkalan begitu teman-teman maksudnya. Jadi kan pendangkalan lama-lama danau ataupun
sungainya begitu. Begitu kurang lebih teman-teman ya. Untuk materi kali ini tentang fenomena eutrofikasi dan juga proses eutrofikasi. Sehingga teman-teman ketika melihat fenomena yang ada di gambar seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, itu teman-teman langsung tahu begitu. Ternyata seperti ini disebut fenomena eutrofikasi, dan juga ternyata prosesnya teman-teman juga tahu gitu apa yang terjadi dan apa akibatnya begitu ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk materi kali ini tentang fenomena dan proses eutrofikasi. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang sudah saya jelaskan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan di video pengetahuan saya selanjutnya. Terima kasih.